sampai pernah itu mau dipukul. Oh iya, bikin prank mau dipukul soalnya. Ada gimana tuh ceritanya? Kok bisa sampai dipukul? Dipukul beneran nggak? Buat teman-teman nih yang mau coba buat konten, selagi itu bisa mempunyai hal yang positif buat diri kamu, kenapa enggak gitu kan? Yang penting coba, dan satu yang paling penting itu adalah konsistensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dimas Podcast. Diskusi itu emang asik. Karena cuma di podcast ini teman-teman kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa dan inspiratif. Yang pastinya anak-anak muda bertalenta yang sangat luar biasa teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku Dimas Khairullah. Nah teman-teman, sebelum kita mulai podcast hari ini, aku nggak akan pernah lupa untuk ingatin. Jangan lupa teman-teman untuk like, share video-video kita. Karena tanpa teman-teman semuanya, podcast ini tidak akan berkembang ya teman-teman semuanya. Nah, kali ini aku sudah kedatangan yang mungkin kalau anak UIN Wali Songo Semarang nggak akan asing sih. Yang selalu nanya kayak, berapa harga outfit lo gitu ya. Mari kita sambut, ini dia Ria. Gimana nih kabarnya Yan? Baiklah, baik. Ya. Ini aku mau nanya harga outfitnya atau gimana ini? Mas, harga outfitnya gimana? Udah sih itu. Ya, jadi teman-teman, tadi aja teman-teman kru aku langsung bilang kayak, Kak, itu konten kreator yang seliweran di TikTok itu ya? Ya. Nah, tapi nama akunnya bukan Rian kan Yan ya? Enggak. Nama akunnya apa nih Yan ya? Suprados. Nah, jangan lupa di follow ya teman-teman. Nih nanti di sini. Oke. Jadi kita akan membahas hari ini tentang dunia konten kreator bersama Rian juga, dan kita sesama mahasiswa UIN nih teman-teman ya. Satu alma mater gitu ceritanya. Nah, gimana? Aku sebelum lanjut nih mau tanya dulu, gimana kabarnya Yan? Aku baik sih. Sejauh ini alhamdulillah baik, sehat lah, masih hidup sampai sekarang. Sejauh ini nggak tahu ke depannya. Kan nggak ada yang tahu. Iya, untuk kesibukannya apa nih Yan? Aku mungkin selain kuliah sibuk paling konten, terus ada sedikit yang aku handle tuh ada usaha sih, usaha fashion, industri fashion, brand, baju brand gitu. Itu aja sih paling. Katanya kamu juga rapper ya? Bisa dibilang ya. Rapper, kamu tahu nggak yang rapper tuh yang nyanyi cepat itu loh. Nah, jadi Rian ternyata juga seorang rapper. Ternyata banyak banget bakat Rian ini ya teman-teman ya. Dan teman-teman kita akan bahas seputar, mungkin teman-teman udah gak asing ya lihat Rian ya. Kadang di TikTokku juga, Mas harga outfitnya berapa, atau aku tuh paling ingat video itu yang kayak video pertamanya tuh apa ya ini ya? Yang apa ya, video pertama kamu yang kamu upload di TikTok apa? Red flag outfit cewek. Nah iya itu. aku ingat banget itu. Nah, Yan, nih jujur aja Yan ya. Sebenarnya kamu emang udah ada niatan untuk meluncur ke dunia konten kreator atau gimana gitu? Kalau aku sendiri itu perjalanan sebelum ke konten kreator itu sendiri tuh panjang gitu. Jadi singkat cerita aja, sebelum terjun ke TikTok tuh aku dulu tuh pernah bilang ke diri aku sendiri, kenapa harus TikTok gitu ya kayak. Jadi aku tuh dulu tuh malah mikir kalau TikTok tuh isinya anak-anak alay gitu kan. Dan di situ tuh aku tuh ngerasa aduh kok omongan aku tuh kena batu sendiri. Jadi kayak ngerasa relate sendiri gitu loh. Semisal aku semakin aku idealis dengan keidealisanku itu, jadi kayak nabrak sama kognitif aku gitu loh. Jadi kayak apa ya udahlah, jadi kayak jadi konten kreator tuh ya udah ngalir aja gitu, nggak ada niatan buat jadi konten kreator gitu. Sama gitu. Nah, dan kenapa kamu kontennya tuh lebih kayak nanya-nanya ke orang tentang hal-hal yang mungkin relate sama mahasiswa dan lain-lain. Itu apa udah di konsep emang kamu mau terjun ke sana atau gimana tuh ceritanya ya? Nah, awal cerita itu mungkin karena basically aku tuh dulu suka banget dengan fashion, suka banget dengan streetwear, suka banget dengan tentu yang hal-hal yang berbau tentang makanan,
terus fashion gitu kan, F&B gitu kan. Jadi kayak aku ngerasa kayaknya market ini kurang deh di aku. Jadi kayak industri ini tuh kayak kurang banget di aku gitu. Jadi kayak aku mutusin buat muter otak buat gimana sih caranya biar ya udah masa aku tuh banyak gitu kan. Nah, terjunlah di institusi atau di sebuah kampus-kampus kayak gitu. Jadi kayak ya udah berjalan aja sampai sekarang gitu. Oke. Nah, yang kamu ini selama ini konten itu apakah jalaninya masih sendiri atau punya tim khusus? Misal ada tim kameramen, ada tim editing, ada tim mungkin bikin skrip dan lain-lain. Itu gimana? Atau kamu justru ngerjainnya sendiri atau gimana ya? Kalau pas pertama kali aku bikin konten ya, itu tuh emang pure bener-bener sendiri sih. Dan aku konsisten, apalagi kalau TikTok ya. TikTok kan algoritmanya tuh kan ketika kamu aktif konsisten di TikTok kan algoritma itu tuh makin bagus gitu kan. Insight, algoritma gitu kan. Nah, itu tuh ya jujur ya, kalau aku sendiri kayak wah capek nih, gak bisa nih kalau dia dulu sendiri nih. Jadi kayak sebisa mungkin waktu berjalan udah 5 bulan sampai 7 bulan itu tuh aku tuh ngajak seorang temen tuh, kamu mau nggak misal jadi relawan, kalau nggak jadi kameramen aku nih. Tapi untuk editing, untuk yang edit sendiri tuh tetap masih aku sendiri, masih aku handle. Ya, maksudnya kalau Rian kan konten-kontennya teman-teman lihat pasti harus ada kameramen ya. Kalau mungkin kalau aku kan ya udah aku sendiri tag, ya nggak perlu yang lain-lain juga gitu ya. Nah, Rian ternyata ada timnya juga teman-teman. Ada untuk kameramen doang ya, tapi untuk ngedit, konsep ide semuanya Rian ya. Dari aku ya. Nah, Yan, selama dunia konten ini nih, ini harus jujur ya, nggak boleh nggak jujur. Pernah gak sih? Soalnya kan aku merasain juga kan, misal ada yang ini anak kontennya apa sih gitu lah, kayak ini apa sih gitu lah, kayak lu ngapain sih gitu. Pernah gitu kan? Aku jujur pribadi pernah gitu. Sejauh ini tuh yang aku rasain banyak banget. Sejauh ini tuh gak ada gitu, ternyata banyak banget. Soalnya gini, apa ya, kita kan nggak bisa menyamaratakan orang kan, buat orang itu tuh suka dengan konten kita kan. Jadi kayak kita nggak bisa matokin buat orang itu tuh juga apa ya, bisa dibilang kalau kita bikin konten ini ya itu pun juga itu kan relatable mahasiswa kan. Jadi kan kita kan nggak bisa maksain buat orang lain tuh suka sama konten kita. Betul. Jadi makanya semisal itu toh mungkin selagi saya nggak ngerugiin orang lain ya, itu tuh ya why not gitu kan, kenapa tidak gitu kan. Yang penting aku punya prinsip satu sih, kalau bisa buat bermanfaat buat orang lain, kenapa harus enggak gitu kan. Sampai saat ini makanya jangan pernah untuk berhenti untuk berbuat positif gitulah. Nah, Yan, apa sih sebenarnya kayak yang itu langsungkah atau ngomong di belakang kamu, atau justru kamu tahu dari teman-teman kamu? Nah, kata-kata jeleknya nih. Kalau aku pribadi pernah di depan aku loh. Kalau kamu dari teman atau mungkin mungkin kamu mungkin atau kayak di komen-komen gitu. Kalau aku tuh yang paling itu tuh yang dari komentar dulu ya, dari media lah. Dari media itu pernah di komentar, wah ini apaan sih, konten-konten gak jelas, mau pansos bang di UIN. Oh ya tujuannya buat itu bang, nggak untuk cari muka bang. Gitu kan, sampai segitunya kan. Terus ada juga tuh sampai yang secara langsung juga pernah, secara verbal iya pernah. Kayak, lo ngapain sih bikin konten kayak gitu gak jelas gitu, buat apa sih gitu. Terus ya udah kayak aku sama diri aku sama teman-teman yang ngikut aku sampai sekarang kayak ya udah biarin aja, semisal dia apa ya, itu tuh sebuah buat patokan, buat itu tuh motivasi buat kamu gitu loh, pacuan buat kamu gitu, buat bisa berkembang terus grow up gitulah. Gitu sih kalau dari aku sendiri. Nggak aku masukin ke hati lah. Oh iya, jangan dong. Dan sebenarnya sih apa sih yang membuat seorang Rian itu akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang creator gitu loh. Misalkan kamu tadi udah bilang ini emang sama sekali nggak ada niatan gitu kan jadi content creator, sampai akhirnya udah bikin konten, videonya naik. Dan kenapa kamu pengen melanjutin gitu loh? Sementara kamu udah tahu nanti ujung-ujungnya nanti kamu akan dapat head comment juga, akan dapat ini juga. Dan kenapa kamu keterusin sampai sekarang? Kalau menurut statement aku sendiri tuh, aku tuh berpikir bahwa ini tuh sebuah peluang sih, ini kayaknya nanti bakal jadi industri sih, bakal jadi industri buat konten-konten kreator gitu. Jadi kayak ini sebuah peluang dimana sebisa mungkin kalau kita bisa
mengembangkan, bisa buat sesuatu kan, kenapa enggak gitu kan. Jadi kayak itu buat visi misi aku buat kalau kita bisa bikin konten, kenapa harus kita jadi audien gitu kan. Jadi kayak secara nggak langsung kan aku kan emang orangnya kan karakteristik yang bisa dibilang ekstrovert, suka berbaur sama orang-orang gitu. Betul. Jadi kayak nggak yang anti sosial banget gitu loh. Jadi di waktu aku SMP tuh pernah banget yang, jadi waktu SMP dengan waktu SMA maupun kuliah tuh aku beda banget tuh. Jadi waktu SMP tuh aku sering banget yang dibully, bullying, yang dikata-katain cemooh gitu kan. Jadi kayaknya kalau aku tetap di zona nyaman kayak gini, kayaknya buat aku ke depan bakal hancur deh mental aku gitu kan. Dan aku mau memutar otak buat gimana caranya biar aku bisa grow up gitu, biar orang-orang lain tuh nggak pada ngeremehin aku sih, nggak bakal mandang sebelah mata, itu aja sih. Oke. Nah, aku juga sering lihat konten kamu ya, soalnya sering muncul juga kan di FYP TikTok aku. Maksudnya, bicara kamu tadi juga bilang ekstrovert, itu orangnya random kah atau udah dipilih nih, terus nanti udah di brief dulu atau gimana tuh ya orang-orang yang kamu wawancara? Bahkan aku lihat kamu di BSD kalau nggak salah kamu itu ngeprank siapa? Ngeprank siapa? Iya. Itu gimana tuh ceritanya? Kalau untuk konten-konten wawancara, mungkin yang wawancara interview itu kan berinteraksi sama orang, itu ada briefingnya dulu sebelum kita tag video. Tapi kalau untuk prank, kalau untuk prank-prank seperti itu kita pure nggak ada briefing, nggak ada apa-apa, itu langsung jadi ya udah kita tag langsung, jadi nggak jadi ya udah kita harus kayak semisal prank, kalau kita bikin konsep prank nih, kalau semisal aku sendiri nih, kalau jatuhnya kalau kita briefing kan kayak lucunya maksimal ya kan. Nah, ini takutnya kayak ansi, kayak nggak natural gitu ya. Briefingnya nggak dapet kan, itu sih. Kalau dari aku sih gitu. Kalau yang prank-prank itu emang pure. Sampai pernah itu mau dipukul. Ya, bikin prank mau dipukul soalnya. Ada gimana tuh ceritanya? Kok bisa sampai dipukul? Dipukul beneran nggak? Jadi gini, kan itu nggak ada briefing kan. Iya. Aku bikin konten itu tuh tentang ojek online. Oh, ojol gimana nih? Aku bikin konten ojol. Nah, di situ aku mesen orderan tuh. Nah, itu kameramennya kan dari dalam mobil kan, dari jauh kan nggak angle-nya kan nggak dapet kan, jadi nggak kelihatan dari orangnya kan, dari si ojolnya. Jadi beliau tuh udah emosi. Loh, Pak, kok yang datang Bapak sih? Jadi kayak aku tuh merasa ngeyel, jadi bikin orang emosi gitu. Saya nggak mau ngorder di Bapak deh, soalnya kan saya udah bilang Pak, udah dari tadi ini udah molor lama loh Pak. Jadi kayak bercengkrama, bercekcok gitu kan lama. Ya udah, saya juga nggak itu kok Mas, daripada nanti ngulur-ngulur waktu, saya ya udah saya cancel aja. Ya jangan gitu dong Pak, saya tuntut nih gitu. Sampai itu tuh dijuras itu, mau dipukul kan. Terus orang pada rame pada ngeliatin itu ada insiden apa gitu kan, ada peristiwa apa. Langsung lihat gitu. Terus temen aku yang kameraman di mobil itu turun pada ini beneran. Terus nyamperin bapak ojol, nyamperin orang-orang anak uin yang pada nongkrong di Juras dan maaf ya teman-teman, ini semua prank ini. Pada ketawa dong. Terus bapak ojolnya gimana? Sebelum itu juga aku juga minta maaf juga kan sama bapaknya, karena kasihan juga kan. Aku juga nggak bakal berekspektasi bahwa bakal seramai itu, dalam arti seramai itu tuh ke se-crowded itu loh. Ada insiden itu sih. Itu keren banget sih. Di luar nalar. Gila sih. Untung gak dipukulin ya. Kalau gue kan gak jadi. Tapi ya aku kan lihat kamu ya. Ini sepenglihatan aku ya. Kamu kan anaknya kan lucu, tengil, gimana gitu ya. Kayak gembira, ketawa dulu. Ini jujur ya, emang benar kepribadian sehari-harinya seperti itu, atau ini hanya untuk di konten tapi aslinya introvert banget atau gimana ini? Itu justru malah gini sih, kalau aku di konten sama di kehidupan sehari ya udah, aku tuh nggak pernah namanya kayak kan ada kadang orang tuh punya kepribadian ganda tuh. Kadang bisa gini, bisa ekstrovert, bisa introvert. Nah, kalau aku tuh emang karakter ya udah, aku tuh belak-belakan. Ya udah, itu aku. Jadi kayak secara nggak langsung aku membranding diri aku sendiri sebagai Suprados itu tuh ya orang yang ceria, orang yang ekstrovert, bisa berinteraksi dengan orang lain secara langsung. Jadi intinya kayak ya udah kayak SKSD gitu. Oke Yan, ini juga menarik. Aku sempat terlewat nih. Kenapa namanya Suprados? Kenapa kamu
nama kamu sendiri atau nama lain? Kenapa? Ada apa sih di balik Suprados ini? Ada apa? Jadi waktu pertama kali itu Suprados kan karena basically aku dulunya di pesantren kan. Kamu pesantren? Iya. Beneran. Tapi gak percaya sih. Jadi banyak banget orang yang ngira tuh, kamu pesantren? Iya, kayak aku kaget loh, ini anak pesantren. Masa iya sih gitu. Jadi banyak banget yang bilang, masa seorang Rian kayak gini, betul, yang dengan karakteristik kayak gini, dengan pergaulannya kayak gini, masa orang pesantren gitu kan, pada bingung kan. Nah, aku tuh jadi waktu di pesantren tuh, waktu SMP itu, aku tuh dipanggilnya tuh dulu Suprat gitu. Suprat. Suprat ya, karena nama panjangku tuh Muhammad Rian Pradana kan. Pratnya itu diambil dari Prat itu. Nah, soalnya itu kan nggak tahu ya, namanya anak pondok ya. Nah, Suprat. Nah, dosnya itu dari bahasa apa ya? Karena dosnya itu berarti kecil lah. Nah, karena aku emang literally dari postur tubuh aku yang kecil mungkin ya, itu aku membranding ya udah Suprados tuh ya udah anak kecil yang tengil, anak kecil yang nakal. Ternyata gitu ya teman-teman. Aku juga bingung sih, ini emang nama aslinya Suprados atau apa sih gitu ya. Soalnya pas pertama ketemu dia juga kenalin dirinya Suprados gitu kan. Ya, banyak malah justru banyak orang yang kenal namaku itu, banyak yang bilang aku tuh lebih kenal kamu sebagai Suprados daripada kamu dipanggil Rian. Ya, jadi betul. Kalau kamu kenal yang namanya Rian, jadi kayak Rian. Siapa sih gitu. Gitu kan. Kalau Suprados, mas yang itu ya. Iya betul. Gitu. Jadi teman-teman, aku tuh bukan pertama kali ketemu sama Rian, udah yang kedua kalinya. Jadi waktu itu kita pernah foto kan, terus temanku bilang gini, kamu tahu sama Suprados? Terus aku bilang namanya Rian, bukan Suprados gitu. Tapi emang itu ya yang namanya branding gitu ya. So, taunya namanya Suprados gitu lah. Tapi nih Yan, selama kamu interview wawancara, itu semua orang mau nggak? Atau pernah nolak? Atau kayak pernah. Apa sih mas gitu kayak? Jangan ganggu waktu gitu. Iya, pernah banget. Itu ada di titik selama aku tag video tuh selama 1 hari lah nih ya. Kan aku mungkin buat bikin konten di TikTok tuh aku spend di mungkin waktu sore lah. Itu tuh 1-2 jam nih. Pernah yang namanya 2 jam tuh cari talent tuh susah banget. Jadi gak dapat. Jadi sampai entah itu dari penampilanku yang tengil ya, entah itu dari cara aku penyampaian atau gimana. Jadi kayak enggak mas, aku malu mas. Kadang ada juga ya, takut mas. Ya, gerak penculik apa ya? Kayak gitu sih. Dan di situ aku mutusin buat kan kalau di TikTok itu algoritmanya tuh dulu waktu aku pertama kali tuh itu di algoritma TikTok tuh nggak se-boom seperti sekarang. Jadi kayak waktu awal 2022 2023 tuh TikTok tuh belum segencar, belum seramai seperti sekarang lah. Orang-orang sekarang kan mayoritas pada larinya ketika dia bermedia sosial kan pasti ke TikTok kan. Iya, betul. Apalagi TikTok tuh nggak cuman platform lah, itu tuh bisa buat platform buat edukasi, buat kita cari apapun tuh semuanya ada di TikTok gitu. Jadi kayak malah aku justru apakah ini TikTok, aku juga nggak tahu ya buat ke depan, buat jangka 2-3 tahun ke depan aku bakal konsisten terus di TikTok apa enggak, aku nggak tahu kan. Soalnya yang di YouTube aja, yang dulunya emang genjer-genjer kayak lebih dari TV kan, ada kan lagunya YouTube lebih dari TV. Itu kan YouTube kan sekarang udah mulai turun kan, audiennya kan dibandingin sama si TikTok kan. Nah aku juga mikir nih, kalau kayaknya kalau 4-5 tahun ke depan kayaknya aku nggak bisa buat berpatokan bahwa aku tuh bisa stay terus di TikTok gitu. Makanya pentingnya buat ini di era digitalisasi kita harus beradaptasi lah dengan hal-hal baru sih. Itu aja sih dari aku. Nah, itu ya seorang konten kreator. Jadi ternyata emang aslinya emang tengil teman. Nggak tengil nggak Suprados. Iya, kalau gitu nggak Suprados gitu ya. Nah, konten-konten Rian ini kan seputar outfit, tanya-tanya wawancara juga, terus sekarang udah mulai masuk prank juga gitu ya ini. Dan penontonnya udah banyak loh ya sekarang. Alhamdulillah sih. Mungkin itu sih ada juga yang mungkin lebih ke spesifik kan, emang market aku kan emang mahasiswa ya. Betul. Jadi
aku tuh mungkin sebulan sekali, kalau nggak 2 bulan sekali, pasti aku tuh buat tema buat tur-tur ke kampus gitu. Jadi kayak ke luar kota, ke entah itu di Semarang sendiri yang kampus-kampus yang belum pernah aku jajah, belum pernah aku acak-acak lah kasarnya gitu. Jadi kayak sebisa mungkin kayak apa namanya? Jadi aku tuh nggak stuck, dalam arti nggak stuck tuh nggak di kampus notabene di UIN aja gitu. Tapi especially kayak ya udah, karena aku anak UIN, ya gimana caranya aku bisa nge-branding kampusku sendiri. Tuh bisa buat ternyata UIN ini ada konten kreator tuh, ternyata UIN ini ada benih, dalam arti kayak jadi nggak di mindset orang lain tuh, anak UIN kan harus ngaji gitu kan, kamu kuliah di UIN mau jadi apa gitu, mau jadi ustadz gitu kan banyak banget tuh mindset orang lain kayak gitu kan. Jadi kayak sebisa mungkin ya aku seperti itu, menerapkan diri pada diri aku seperti itu sih. Nah, karena kamu udah bahas tadi ke kampus-kampus, itu kamu kok maunya sih yang kamu ke Jogja, ke sini ke kampus-kampus orang dengan biaya sendiri pastinya ya? Iya, biaya sendiri. Sebenarnya apa yang kamu cari ke sana gitu loh ya? Karena itu sih, karena dari hati, dari suka aja kan, karena ini passion nih, ini kayaknya peluang nih, dalam artian kayak aku juga nggak berharap lebih ketika nanti toh pun di sana pun nanti semisal itu bisa bermanfaat buat orang lain kan, bisa itu tuh intinya kayak secara ternyata ini bisa buat informasi buat maba mahasiswa baru kan. Betul. Buat mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana itu kan juga aku juga terima kasih banget kan buat mereka-mereka gitu. Jadi kayak ya udah itu tuh dari naluri aku aja sih. Jadi kayak pure mungkin ya kalau semisal kalau digaji apa enggak ya itu pure dari uang pribadi aku sendiri gitu. Dan mungkin kalau semisal buat endorsement kayak gitu-gitu ya mungkin ya kan, kalau buat untuk keluar kota kan mungkin ya nggak seberapa kan. Cukup bensinnya doang ya. Itu aja sih. Iya. Tapi sekarang kamu udah mulai ini ya misal ada orang yang request, Kak kesini dong gitu ya. Nah, udah mulai ini audiensnya udah mulai ngajak-ngajak kesini. Iya. Jadi kan aku nggak punya scriptwriter kan. Betul. Jadi kayak jadi cara aku menemukan scriptwriter tuh dari komentar TikTok. Secara nggak langsung tuh komentar TikTok, komentar di reel Instagram. Jadi kayak secara nggak langsung tuh itu tuh saya menemukan sebuah market sih. Market dalam arti market tuh ini toh. Jadi kita yang sebagai supplier, terus si konsumen itu tuh menuntut kita buat request gitu loh. Jadi kayak sebisa mungkin supplier kan harus menyediakan barang kan. Betul. Kita sebagai jasa kan, itu kan. Itu sih kalau dari aku. Nah, Yan, ini pribadi sih Yan, personal banget sih maksudnya. Kamu ada yang ngalamin perubahan nggak sebelum kamu jadi content creator dan setelah menjadi content creator? Maksudnya dari teman-teman juga, dari orang-orang di sekitarmu juga gitu loh. Ada sih, sedikit signifikan ada sih. Mungkin dari apa ya, dari pandangan, dalam arti pandangan tuh ketika orang lain berinteraksi di misal papasan nih, misal papasan di jalan nggak tahu kan. Nah ini mas-mas itu ya, jadi secara gak langsung ketika ya mungkin kalau semisal itu aku kenal kan tetap aku sapa ya, cuman kalau semisal dia nggak kenal ya tetap aku sapa. Oh iya kak, masnya nggak kenal aku lah. Jadi kayak gimana ya, jadi kita juga agak bingung kan nanti kalau kita bilang nggak kenal juga dikira star syndrome, sombong gitu kan. Betul. Nah terus ya udah salaman aja gitu kan. Habis itu kayak kadang pernah tuh ketemu di table di suatu kalau nggak rumah makan lah, kalau nggak itu ya Pujasera lah, Pujasera tuh di samping tuh ajak sharing, ya aku ajak sharing. Jadi kayak ya nggak apa-apa, kayak ya udah kita tuh sama, kayak sama-sama kita tuh manusia, nggak ada yang kayak nggak ada yang istilahnya tuh buat spend, buat batasan antara aku dan kamu tuh nggak ada. Ya udah kita tuh sama-sama temen gitu, kayak aku nggak nganggep ya udah diri aku kayak aku bisa sampai di titik ini juga karena teman-teman semua, kayak karena teman-teman kalian semua gitu loh. Jadi kayak nggak karena diri aku sendiri gitu sih. Nah Yan, sebenarnya kan banyak banget nih. Aku lihat ya dimanapun itu anak muda tuh pengen banget buat konten. Iya. Tapi banyak kan kayak masih ragu, masih takut, atau masih belum menemukan apa-apa gitu loh. Ini Rian ada apa nih saran atau masukan buat teman-teman yang masih takut dalam mengonten gitu? Ya buat teman-teman di sana gimana? Kalau dari aku sih yang penting
kan namanya kalau orang lain nggak nyoba kan nggak tahu ya. Yang penting betul. coba aja dulu lah. Yang penting coba, dan satu yang paling penting itu adalah konsisten sih. Kalau semisal nggak konsisten, kayak aku juga mikir kayak kalau nggak konsisten juga nggak bakal bisa sampai di titik ini sih aku. Jadi kayak yang penting konsisten, mencoba, dan itu tuh semisal kamu ada di titik, kalau semisal hate comment, semisal ada kata orang lain yang nggak enak di hati itu, ya udah itu udah high risk, kayak udah sebagai resiko lah, sebagai konten kreator lah, kayak toh juga itu juga nggak selamanya kan, itu pasti akan berlalu kan, namanya juga hujatan kan. Ya udah sih kalau dari aku sendiri tuh lebih ke bodo amat lah. Lagi ini kita mainnya di platform TikTok, Instagram, yang mungkin semua orang bebas berkomentar di sana gitu ya. Kecuali kita matiin komentarnya. Tapi nih Yan, sebelum kita tutup ini, aku pengen tahu dong, suka dan duka menjadi seorang Suprados selama ini dalam konten itu apa? Kita mulai dari awal dulu ya. Yang senang-senang dulu aja deh. Baru nanti yang sedih-sedih di akhir-akhir aja. Suka menjadi seorang Suprados itu apa sih, Yan? Yang seneng sih mungkin tadi sih mungkin aku bisa bermanfaat, aku bisa menjadi menjadi sebuah wadah, kalau enggak sebuah ini loh, aku bisa bermanfaat buat orang lain tuh sebuah proud, sebuah kebanggaan bagi aku sih. Terus aku bisa berinteraksi sama orang lain, berinteraksi sama orang baru, terus juga aku ketemu sama relasi-relasi, ketemu sama orang-orang yang mungkin luar biasa, kayak wah ternyata kayak ini tuh sebuah peluang sih, yang aku katakan tadi kan, ini sebuah goals buat aku bisa menuju ke depan tuh kayak banyak banget gitu loh. Jadi kalau semisal sukanya itu terus kita bisa secara gak langsung tuh kita bisa ngelatih kita bisa mempunyai jati diri gitu. Jadi diri kita tuh terbentuk di situ. Kan namanya kan ada tuh yang orang bilang terbentur lalu terbentuk kan. Nah, di situ sih. Mungkin kalau dukanya sendiri sih banyak banget sih. Silakan boleh curhat di sini. Teman-teman nggak tahu ini Rian ini mahasiswa psikologi loh. Gak juga gak percaya aku. Ya, dukanya apa nih ya? Yang banyak itu tuh apa? Kalau dari konten dari konten dukanya, apalagi ini aku terakhir nih. Iya, terakhir kan konten kreator. Kalau dari aku dukanya tuh, aku menarget buat diri aku konten ini kan, personal branding buat ini kan, mungkin aku tinggal di kampus tuh berapa lagi sih, kan tinggal sebentar lagi kan. Maksudnya kalau untuk personal branding tuh mungkin bisa habis lulus sih, kalau semisal aku molor-molornya nanti lulus 4 tahun lah paling molor lah, mungkin bisa habis itu sih. Nah yang aku pikirin mungkin dari segi aku ketika aku tidur, dari jam istirahat tuh emang bener-bener pure berantakan sih. Dari emang apalagi untuk konten aja itu mungkin aku harus up ke media, up ke TikTok, kalau nggak Instagram tuh minimal tuh sehari tuh 2 sih, harus 2 sih. Jadi wajib kayak, gitu ya? Iya, jadi kayak emang bener-bener biar ngejaga algoritma juga kan. Betul. Nah kan kemarin kan juga pernah kan, anjir kayak aku turun gitu kan, gara-gara tuh karena aku nggak nge-up selama 3-4 hari, dan di situ emang betul tuh turun bener, dan itu tuh aku ngerasain yang namanya shadow ban tuh. Gimana sih, aku juga konsultasi sama teman-teman anak-anak yang di luar sana kan, pada bilang, jadi kayak wah ini gimana ya, kayak coba kamu diemin dulu akun TikTok kamu. Nah kalau didiemin bukannya nanti makin parah, makin hilang makin hilang ya, takutnya kan gitu kan. Nah itu sih kalau dari aku sih. Jadi kayak kalau buat dukanya sih sejauh ini yang penting ya itu sih, kamu tahan mental aja sih. Tahan mental nomor 1. Nah gitu teman-teman, sebenarnya dibalik yang teman-teman lihat, dibalik Suprados yang pengil, sering ketawa-ketawa, sebenarnya banyak juga ya. Iya betul. Jam tidur yang berantakan, sehari harus minimal upload 2 konten, apalagi head comment yang kita nggak tahu dari siapapun dan dimanapun gitu ya ini ya. Nah teman-teman semuanya, sebelum kita tutup nih Yan, terakhir nih Yan, pertanyaan terakhir, apa sih Yan yang pengen kamu sampaikan mungkin ke anak-anak muda di luar sana, mungkin masih takut konten atau masih belum masih tidur-tiduran atau masih belum punya jati diri gitu, mungkin Yan ada apa yang kamu disampaikan, silahkan Yan. Buat aku
buat teman-teman nih yang mau coba buat konten, ya udah selagi itu bisa ngasilin buat diri kamu, selagi itu bisa mempunyai hal yang positif buat diri kamu, kenapa enggak gitu kan. Jadi kayak itu tuh sebuah apa ya, itu tuh kayak kalau aku ngibaratin konten itu tuh sebuah anak perusahaan lah. Jadi kayak aku juga nggak bilang kalau ini tuh bakal mati atau bakal gimana, enggak. Jadi kayak ya udah, aku juga konten karena have fun kan, karena diri aku sendiri kan. Jadi kayak yang penting konsisten berdoa, yang penting satu sih, terus jangan lupa berbuat baik bersama orang lain. Jadi kayak yang penting satu lagi tuh jangan berhenti dan tetap bersikap yang positif. Itu aja sih. Nah, gitu ya teman-teman. Ingat pesan dari Rian. Kalau teman-teman nggak tahu Rian, Suprados deh. Yang penting konsisten. Jangan lupa berdoa. Dan yang paling terpenting teman-teman, jangan lupa untuk berbuat baik dimanapun dan kapanpun teman-teman berada. Terima kasih banyak Rian udah datang ke Dimas Podcast, udah main-main ke sini, udah luangin waktunya. Rian lagi magang teman-teman. Terima kasih banyak Rian ya. Aku yakin banget banyak teman-teman sana yang mungkin setelah ini lu mau konten lagi gitu loh. Ngelihat kamu, perjuangan kamu gimana di dunia konten, karena aku juga merasain head comment itu seperti apa teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Rian. Ya, mungkin aku boleh ngucapin buat teman-teman yang ada di belakang. Boleh banget. Buat teman-teman yang khususnya yang buat dari dulu sampai sekarang masih nemani aku, masih apa ya istilahnya, masih kental lah. Yeah. Masih wow, keren banget bro, kayak bisa. Padahal kayak ya aku bukan siapa-siapa gitu loh, masih ngebantu, masih mau support sampai aku sekarang. Jadi buat orang tua aku, buat orang-orang yang ada di sekitar aku lah, buat kameramen aku nih, Ustadi, Akram, terus anak-anak kontrakan yang mau support aku, yang ngingetin aku gitu kan. Shout out buat Mas Abdur Raufif, yang role model aku yang bisa bikin aku sampai sekarang, dan Desa Dewa. Mungkin aku belum cukup kenal dengan kamu, tapi nggak apa-apa sih. Yang penting aku terima kasih banget aku bisa di titik ini sampai sekarang. Itu aja sih. Oke, gitu ya teman-teman. Ternyata betul sekali, ternyata di balik orang-orang hebat tuh pasti ada orang hebat juga di baliknya ya. Ada role model. Iya, betul. Oke teman-teman semuanya, akhirnya aku Dimas Kirlo dan Rian pamit undur diri. Jangan lupa teman-teman untuk like, share ya video-video kita, karena tanpa teman-teman semuanya Dimas Podcast ini tidak akan berkembang. Akhirnya aku Dimas Kirlo pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dadah.